Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ya Kali Alif. Kali ini saya akan coba share kepada teman-teman semua tentang bagaimana membuat rahasia. Kok membuat rahasia sih? Bagaimana cara membuat CV itu menjadi menarik. Nah, jadi langsung aja ya ke pembahasannya. Yaitu yang pertama ada ringkas dan padat ya. Jadi HR tuh biasanya nggak punya banyak waktu tuh buat ngecek setiap CV yang masuk. Jadi pastiin kamu punya CV yang ringkas dan padat. Langsung ke intinya aja dan fokus pada bagian pengalaman, keterampilan, dan pencapaian yang sesuai dengan posisi yang kamu lamar. Jika itu menarik perhatian HR, paling enggak CV kamu bakal ditandain sebagai salah satu yang menarik. Oke, lanjut yang kedua, yaitu penekanan pada prestasi. Tanpa babi bu bebo, kamu langsung aja show off gitu ya, atau memamerkan prestasi konkret yang sudah teman-teman capai. Ini lebih menyentil HR daripada hanya sekedar menjelaskan deskripsi pekerjaan sebelumnya ya. Sebagai contoh, kamu pernah terlibat untuk sebuah proyek. Nah, dari hal tersebut, katakanlah pencapaian kamu itu adalah mampu menghemat budget perusahaan sebesar 70%. Maka dari hal tersebut teman-teman bakal keingat lagi tuh. Oh iya, dulu saya pernah bikin ini, terus hasilnya kayak gini. Nah gitu. Dan saya sangat yakin semua orang itu pasti pernah mencapai sesuatu tapi lupa naruh hal tersebut di CV-nya gitu ya. Jadi memang hal-hal sebenarnya hal kecil seperti ini patutlah untuk ditampilkan ataupun ditonjolkan di CV gitu ya. Jadi jangan pernah menyepelekan sesuatu yang sebenarnya itu menjadi apa ya nilai plus lah dari sebuah CV gitu ya. Apapun itu dan sekecil apapun itu juga. Nah, lanjut yang ketiga yaitu adaptasi dengan posisi yang dilamar. Teman-teman perlu menyesuaikan isi CV dengan posisi yang dilamar, sehingga nantinya peluang untuk dilirik dan dipilih pun juga lebih besar. Kalaupun teman-teman ngerasa mentok karena si CV nggak cocok sama lowongan tersebut, kamu bisa mencoba membuat irisan ya. Kira-kira apa nih keterampilan di pekerjaan sebelumnya yang bisa dihubungkan ataupun yang bersinggungan gitu ya dengan pekerjaan yang dilamar. Nah, kalau titiknya saling terhubung atau ketemu gitu ya, saya yakin masih ada peluang untuk dilirik. Nah, disinilah kamu harus kreatif dalam mencari kira-kira apa aja nih yang bisa jadi jembatan penghubung antara pekerjaan lama dengan lowongan kerja yang dilamar. Sehingga nantinya HR bisa mempertimbangkan lebih lanjut skill kamu tersebut. Nah, kita sudah 3 ya. Kita lanjut ke yang nomor 4 ya. Ini cukup krusial tentunya dan pasti krusial, yaitu pendidikan dan kualifikasi. Ini juga nggak boleh ditinggalin ya. Sebutin pendidikan formal kamu gitu ya. Apapun itu termasuk ke gelar, institusi, dan tahun lulusnya. Dan timpalin juga sama pelatihan yang pernah kamu ikuti gitu ya. Ataupun sertifikasi yang pernah kamu terima yang tentunya relevan dengan pekerjaan yang dilamar gitu ya. Jadi pastiin ya sesuai. Nah, lanjut yang ke nomor 5 yaitu pengalaman kerja. Ini bagi yang sudah berpengalaman ya, tekanin banget pada tanggung jawab dan prestasi yang pernah dicapai di pekerjaan sebelumnya. Bagi yang belum ada pengalaman ya, paling tidak teman-teman yang pernah magang kan gitu ya. Nah, itu bisa dimasukin juga ke dalam CV sebagai bagian dari pengalaman juga. Jelasin juga selama magang teman-teman buat apa nih dan apa hasil dari kegiatan magang tersebut, dan juga tentunya dijelasin juga gimana dampaknya terhadap perusahaan. Terlihat sepele, namun hal seperti ini bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh HR. Nah, yang terakhir itu adalah keterampilan yang spesifik. Nomor 6 ya.
jelasin di CV kamu apa ya keterampilan teknis yang kamu kuasai. Sebagai contoh, kamu mampu mengoperasikan software gitu ya, seperti Adobe Photoshop, dan keterampilan non teknis seperti manajemen waktu, yang artinya teman-teman memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang diminta. Nah, kurang lebih begitu teman-teman, ada 6 rahasia CV yang gue share di sini. Sebenarnya nggak rahasia ya, tapi lebih kepada hal penting sih gitu ya, karena ini berhubungan lah dengan pengalaman gue juga. Pengalaman saya juga gitu ya. Jadi artinya yang saya bagikan di sini adalah hal-hal yang benar-benar yang saya alami sendiri ya. Kadang-kadang hal kecil seperti ini saya sering miss gitu, sehingga saya banyak belajar dari kesalahan-kesalahan CV yang pernah saya buat. Bahkan perlu diakui juga ya, untuk teman-teman perlu ketahui gitu ya, saya tuh sampai rombak CV itu 4-5 kali teman-teman. Sehingga pas sudah di 4-5 kali saya udah yakin ini kayak CV saya udah paling mantap nih kayaknya. Dan akhirnya alhamdulillah gitu ya, dapat pekerjaan juga. Dan ya, salah satu cita-cita mungkin buat saya sendiri gitu ya, dari tadinya hanya sekedar mimpi, sekarang bisa punya karir lah gitu ya, alhamdulillah di Malaysia gitu. Padahal saya di Indonesia nggak pernah punya kesempatan untuk bekerja gitu ya. Dulu memang pernah magang sih, tapi untuk kerja, beneran kerja tuh belum pernah dapet teman-teman ya. Dan bahkan jangankan kerja, untuk sekedar panggilan interview pun tak ada dapat ya di saya teman-teman. Sangat menyedihkan, tapi alhamdulillah ya, dapatnya di Malaysia. Oke teman-teman, semangat bagi yang masih mencari ataupun masih berjuang mendapatkan pekerjaan ya. Semoga tahun ini adalah tahunnya teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan uh, yang diinginkan gitu ya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga apa yang saya bagikan pada video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe apapun itu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.